والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wa nasallallahu ta'ala ay yaj'alana minal muttaqin al-muwahhidin al-muttabi'in li rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Nubzah fil Aqidah al-Islamiyah, karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, al-imanu bil kutubi, beriman kepada kitab-kitab. Al-kutubu jam'u kitabin. Kutub itu adalah jamak dari kitab. Bimakna maktubin, ya, dengan makna maktub yang ditulis. Wal muradu biha huna, dan yang diinginkan dengan kitab-kitab di sini yaitu beriman kepada kitab-kitab. Nah, kitab-kitab di sini yang dimaksud adalah al-kutubu allati anzalahallahu ta'ala, yaitu kitab-kitab yang Allah telah menurunkannya ala rusulihi, kepada rasul-rasulnya, rahmatan lil khalqi. Ini rahmatan, ini sebagai maf'ul li ajli, sebagai rahmat bagi para makhluk, wa hidayatan lahum, dan juga sebagai hidayah bagi mereka, liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirati, agar kemudian mereka bisa sampai, ya, dengan hidayah tersebut kepada kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Jadi beliau sebutkan di antara hikmah Allah menurunkan Al-Quran atau kemudian menurunkan kitab-kitab, ya, kepada para rasul adalah sebagai rahmat bagi makhluk dan juga sebagai hidayah untuk mereka, agar kemudian makhluk ini, ya, hamba-hamba Allah ini bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wal imanu bil kutubi yatadammanu arba'ata umurin, dan beriman kepada kitab-kitab itu mengandung 4 perkara. Al awwalu, yang pertama, al imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqo, beriman bahwasanya turunnya kitab-kitab tersebut dari sisi Allah haqqo, dengan sebenarnya. Jadi ini kandungan keimanan yang pertama, yaitu kita meyakini bahwasanya kitab-kitab itu betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsani, kandungan yang kedua, al-imanu bima alimna ismahu minha bismihi, yaitu beriman kepada apa yang kita ketahui namanya dari kitab-kitab tersebut, ya, yaitu bismihi, kita imani dengan namanya. Kal Qur'ani alladzi nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti Al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wat Taurati, dan juga Taurat, allati unzilat ala Musa alaihi salam, yang diturunkan kepada Musa alaihi salam. Wal Injili, dan juga Injil, alladzi unzila ala Isa alaihi salam, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Waz Zaburi alladzi utiyahu Dawudu, ya, dan kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud. Wa amma ma lam na'lam ismahu, adapun apa yang kita tidak ketahui namanya, yaitu kitab yang tidak kita ketahui namanya, fa nu'minu bihi ijmalan, maka kita beriman secara global. Adapun kitab-kitab yang disebutkan namanya, maka kita imani dengan nama tersebut, Al-Quran, Taurat, ya, Injil, Zabur, ya.
Adapun yang tidak kita ketahui namanya, maka kita beriman secara global, secara umum. Kemudian asalitsu, kandungan yang ketiga dari keimanan kepada kitab-kitab, tasdiqu ma sahha min akhbariha, membenarkan apa yang sahih dari kabar-kabar atau berita-berita yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Ka'akhbaril Qur'ani, seperti ya berita-berita Al-Qur'an. Wa akhbari ma lam yubaddal, dan berita-berita ya apa yang belum diganti, au yuharraf, atau belum diselewengkan, minal kutubis sabiqati, dari kitab-kitab yang terdahulu. Jadi membenarkan berita yang sahih dari kitab-kitab tersebut, ya, kitab-kitab terdahulu yang belum diganti, belum diselewengkan, belum dirubah, maka wajib untuk diimani, dibenarkan, ya. Dan juga membenarkan berita-berita dari Al-Qur'an. Kemudian ar-rabi'u, kandungan yang keempat, al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha, yaitu beramal dengan hukum-hukum yang tidak dihapus dari kitab-kitab tersebut. Waridha wat taslimu bihi, ridha dan juga taslim, ya, menerima ataupun tunduk kepadanya. Sawaun afahimna hikmatahu, ya, sama saja apakah kita memahami hikmahnya, am lam nafhamha, atau kita tidak memahami hikmah tersebut, ya. Kewajiban kita hanya beramal, mengamalkan hukum-hukum yang terdapat di dalam ya kitab-kitab tersebut, yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga yang terdapat di dalam kitab-kitab yang sebelumnya yang belum atau tidak dihapus hukumnya. Baik kita mengetahui hikmahnya ataupun tidak kita ketahui hikmahnya. Wa jami'ul kutubi as-sabiqati mansukhatun bil Qur'anil azimi, dan seluruh kitab-kitab yang terdahulu itu mansukhah, itu dihapus, ya, sudah mansukh dengan Al-Qur'an Al-Azim. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab, Al-Qur'an, dengan hak, dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi, yang membenarkan ya apa yang sebelumnya dari kitab, yaitu kitab yang sebelumnya. Wa muhaiminan alaihi, dan merupakan muhaiminan alaihi, kata beliau di sini ay hakiman alaihi. Maksud muhaiminan adalah hakiman alaihi, yaitu sebagai hakim atas kitab yang sebelumnya. Dalam surat Al-Maidah yang 48. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, fala yajuzu al-amalu, maka tidak boleh beramal bi ayyi hukmin min ahkami al-kutubis sabiqati, dengan hukum yang mana saja dari hukum-hukum kitab-kitab terdahulu. Tidak boleh, kata beliau, berhukum dengan hukum yang mana saja dari hukum yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, illa, kecuali ma sahha minha, kecuali apa yang sahih, ya, atau hukum yang sahih dari kitab-kitab tersebut. Wa aqarrahu al-Qur'anu, dan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Baik, kemudian wal imanu bil kutubi yuthmiru thamaratin jalilatan minha, dan beriman kepada kitab-kitab itu membuahkan buah-buah yang mulia, minha, di antaranya. Al-ula, yang pertama, al-ilmu bi inayatillahi ta'ala bi ibadihi, yaitu mengilmui tentang perhatian Allah Ta'ala terhadap para hambanya, ya. Haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi, di mana Allah telah menurunkan untuk setiap kaum sebuah kitab yang Allah memberikan petunjuk kepada mereka dengan kitab tersebut, ya. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya
Allah telah menurunkan kitab ini kepada setiap kaum, ya, yang mana Allah menurunkannya untuk memberikan hidayah kepada mereka, kita pun mengetahui bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Allah tidak biarkan hambanya ini tersesat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab untuk memberikan petunjuk kepada mereka agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian ats-tsaniyatu, buah yang kedua, al-ilmu bi hikmatillahi ta'ala fi syar'ihi, yaitu berilmu atau mengilmui, ya, akan hikmah Allah taala dalam syariatnya. Haitsu syara'a li kulli qaumin, di mana, ya, Allah mensyariatkan untuk setiap kaum ma yunasibu ahwalahum, yaitu apa yang sesuai dengan keadaan mereka, ya. Allah turunkan beberapa kitab, ya, pada setiap kaum. Maka ini menunjukkan bahwasanya hikmah yang besar dalam syariat Allah, di mana Allah mensyariatkan syariat yang sesuai dengan keadaan kaum tersebut. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dan untuk setiap umat kami telah menjadikan, ya, dari kalian itu syariat dan juga jalan. Surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian buah yang ketiga, ats-tsalitsatu syukru nikmatillahi fi dzalika, yaitu bersyukur kepada Allah, ya, fi dzalika, pada hal tersebut. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.